Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik, dan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Amin. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh kali ini Bu Endah akan membahas tentang Kerajaan Majapahit, melanjutkan materi yang kemarin, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Nah, ketika membahas Kerajaan Majapahit, apa saja yang akan kita ketahui? Di antaranya atau yang akan kita bahas adalah yang pertama, letak geografisnya. Yang kedua, sumber sejarah dari Kerajaan Majapahit. Yang ketiga, kehidupan politik. Di sini meliputi pejabat birokrasi pada masa Kerajaan Majapahit. Kemudian silsilah atau siapa saja raja-raja yang pernah memimpin di Kerajaan Majapahit. Kemudian wilayah administrasi Majapahit juga akan dibahas di dalamnya. Kemudian yang nomor selanjutnya, masa keruntuhan, atau di sini kita akan kupas tentang sebab-sebab keruntuhan Kerajaan Majapahit. Kemudian yang terakhir, di sini kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, dan perkembangan kebudayaan pada masa Kerajaan Majapahit. Nah, kita mulai dari letak geografisnya dulu. Letak geografis dari Kerajaan Majapahit adalah terletak di antara Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo. Ini Kerajaan Majapahit ini berada di antara sungai-sungai besar dan Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo tadi. Dan aliran sungainya itu mengalir sampai ke hulu. Aliran sungainya itu bisa dilalui atau bisa dijadikan lalu lintas sehingga mendukung Majapahit itu sebagai negara atau kerajaan maritim. Nah, karena di antara aliran sungai besar pula, Majapahit pun tanahnya subur, sehingga Kerajaan Majapahit dengan letak geografis yang berada di antara Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo maju pesat dalam bidang maritim dan bidang agraris, seperti itu. Nah, pusat pemerintahannya itu ada di Jawa Timur. Karena maju pesat dalam bidang agraris dan maritim, kemudian berkembang hingga mampu menguasai hampir seluruh Nusantara. Nah, kemudian setelah letak geografisnya, nanti Ibu tampilkan peta. Nanti bisa mengamati perkembangan wilayah mana saja yang sudah dikuasai oleh Majapahit. Oke. Kemudian selain letak geografis, kita menuju ke sumber-sumber sejarah dari Kerajaan Majapahit. Sumber sejarah apa sih yang menjelaskan tentang keberadaan Kerajaan Majapahit? Nah, yang pertama adalah Prasasti Butak. Nah, apa isi dari Prasasti Butak? Yaitu berisi tentang peristiwa keruntuhan Kerajaan Singasari dan perjuangan Raden Wijaya untuk mendirikan kerajaan Majapahit tentunya. Jadi Kerajaan Majapahit itu berdiri setelah keruntuhan dari Kerajaan Singasari ya. Nah, di sini disebutkan dalam Prasasti Butak dengan angka tahun 1294. Nah, kemudian yang nomor 2, Prasasti Kudadu. Nah, dalam Prasasti Kudadu ini berisi kisah pertempuran pasukan Raden Wijaya melawan pasukan Kediri. Nah, jadi pada masa pemerintahan Raden Wijaya itu ada peperangan dengan Kediri. Nah, ini setelah Majapahit itu berdiri, kemudian ada serangan-serangan dari kerajaan-kerajaan yang lain, diantaranya Kerajaan Kediri. Kemudian Kidung Harsawijaya dan Kidung Panji Wijayakrama. Dalam kidung ini menceritakan tentang Raden Wijaya ketika menghadapi musuh dari Kediri dan tahun-tahun awal perkembangan Majapahit. Jadi pada awal berdirinya Kerajaan Majapahit itu
disebutkan dalam Kidung Harsawijaya dan Kidung Panji Wijayakrama ini banyak mengalami berbagai macam hambatan, diantaranya serangan-serangan dari berbagai kerajaan di wilayah sekitarnya. Nah, ini diceritakan dalam sebuah kidung yang bagaimana Raden Wijaya itu mempertahankan dan bagaimana Raden Wijaya itu menghadapi musuh-musuhnya. Nah, kemudian yang nomor 4 ada Kitab Pararaton. Apa sih isi Kitab Pararaton? Ini menceritakan tentang pemerintahan Raja-Raja Singasari dan raja-raja dari Majapahit. Nah, ternyata dari Kitab Pararaton ini kita bisa mengetahui, oh memang siapa saja sih raja-raja yang sudah memerintah di Singasari dan Majapahit. Ini ada bukti-buktinya. Kemudian Kitab Negara Kertagama yang menceritakan tentang perjalanan Hayam Wuruk ke Jawa Timur. Nah, di sini kisah perjalanan Hayam Wuruk itu diceritakan dalam sebuah kitab yang namanya Kitab Negara Kertagama. Kemudian kita menuju ke kehidupan politik. Seperti apa sih kehidupan politik dari Kerajaan Majapahit? Nah, dimulai dari siapa saja yang pernah memimpin. Nah, yang pernah memimpin Kerajaan Majapahit kita sudah sebutkan tadi dari awal, itu adalah Raden Wijaya ya, yang pertama memimpin Kerajaan Majapahit. Nah, seperti apa pemerintahan Raden Wijaya? Nah, ini Raden Wijaya itu dinobatkan sebagai Raja Majapahit pertama tahun 1293 dengan gelar Kertarajasa. Nah, pada masa pemerintahan Raden Wijaya banyak terjadi pemberontakan yang disebabkan oleh rasa tidak puas atas jabatan yang diberikan oleh raja. Jadi ada beberapa pemberontakan ya, kerajaan yang baru mulai, kemudian ada beberapa wilayah-wilayah yang tidak puas dengan pemerintahan rajanya, ada juga yang tidak puas atas jabatan yang diberikan. Sama seperti Indonesia dulu pada awal-awal kemerdekaan, itu kehidupan ekonominya juga belum stabil, kehidupan politiknya juga belum stabil. Begitu juga Kerajaan Majapahit pada masa Raden Wijaya. Kalau Indonesia awal-awal dulu, keadaan ekonomi dan politik yang belum stabil itu pada masa Soekarno. Nah, hampir sama ya. Dan disinilah belajar sejarah itu bisa mereview dan menjadikan kita lebih dewasa. Oke. Nah, di sini timbul pemberontakan tersebut yang bisa diatasi dan bisa dipadamkan karena Raden Wijaya di sini seorang pemimpin yang arif dan bijaksana ya tentunya. Jadi bisa diredamkan, bisa diatasi, dan kemudian berjalan selanjutnya Majapahit berada di tangan Srijaya Negara. Mulai tahun berapa Srijaya Negara itu? Mulai tahun 1309 sampai 1328. Bagaimana pemerintahannya? Ternyata juga tidak jauh dari pemerintahan Raden Wijaya. Pada masa Srijaya Negara ini juga banyak terjadi pemberontakan, seperti yang dilakukan oleh Nambi, Semi, Kuti. Ini beberapa tokoh-tokoh yang memberontak ya. Di sini juga ada peristiwa Patanca ya. Apa sih peristiwa Patanca itu? Musibah yang mengejutkan dari tahun 1328, yaitu Raja Wijaya dibunuh oleh Tanca atau seorang tabib kerajaan, yang kemudian Tanca dibunuh oleh Gajah Mada. Jadi saling membunuh. Nah, seperti itulah. Jadi peristiwa-peristiwanya banyak sekali yang pemberontakan terjadi. Di dalam kerajaan itu sendiri juga saling membunuh. Mantan raja dibunuh sama tabib, yang kemudian tabibnya dibunuh sama patih ya, Gajah Mada. Oke. Kemudian yang ketiga di sini ada Tribuana Tunggadewi. Nah, ini memerintah pada tahun 1328 sampai 1350. Nah, pada masa Tribuana Tunggadewi ini juga terjadi pemberontakan, namanya pemberontakan Sadeng. Nah, tetapi dapat dipadamkan oleh Gajah Mada. Nah, ini Gajah Mada sudah mulai berperan ya. Tadi sudah bisa membunuh tabib yang membunuh mantan raja tadi ya.
Kemudian ini Gajah Mada juga berperan mampu memadamkan pemberontakan Cadeng pada masa Tribuana Tunggadewi. Nah, kemudian karena peran dari Gajah Mada itu banyak, dia mampu untuk mengatasi berbagai macam masalah. Pada masa Tribuana Tunggadewi ini, Gajah Mada diangkat menjadi seorang patih. Nah, ketika diangkat menjadi seorang patih itulah Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Tidak asing ya dengan Sumpah Palapa ya. Kemudian pada masa pelantikannya itu mengucapkan Tan Amukti Palapa yang menyatakan bahwa Gajah Mada tidak akan hidup mewah-mewahan sebelum Nusantara disatukan. Nah, ini di bawah kerajaan Majapahit tentunya. Contoh yang luar biasa. Nah, setelah masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi selesai, digantikan dengan pemerintahan Hayam Wuruk. Ini dia, pemerintahan Hayam Wuruk ini mengalami masa kejayaan. Bagaimana ceritanya? Nah, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dimulai 1350 sampai 1389. Di sini mencapai puncak kejayaan, mencapai puncak kebesaran, mencapai puncak kekuasaan. Nah, hampir seluas negara Indonesia, bayangkan, dengan dibantu oleh Mahapati Gajah Mada. Nah, tapi pada masa ini terjadi peristiwa-peristiwa peperangan yang tidak henti-hentinya ya. Diawali dengan Perang Bubat. Apa itu Perang Bubat, Bu Endah? Perang Bubat adalah peristiwa perselisihan antara Gajah Mada dengan Pajajaran, sehingga memicu adanya pertempuran yang menyebabkan terbunuhnya Raja Pajajaran dan putrinya Dyah Pitaloka. Kemudian ada struktur pemerintahan dari Kerajaan Majapahit, diantaranya adalah susunan birokrasi yang teratur. Nah, ini kenapa kok Kerajaan Majapahit pada masa Hayam Wuruk ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, karena struktur birokrasinya atau struktur pemerintahannya ini sudah teratur, sudah memiliki tatanan-tatanan yang sesuai. Nah, diantaranya adalah ada 4 susunan, dimulai dari yang pertama. Susunan birokrasi itu disebut dengan Rakyan Mahamantri Kartini. Rakyan Mahamantri Kartini ya. Ya, di sini biasanya dijabat oleh putra raja. Jabatan ini terdiri dari Mahamantri Ihno, Mahamantri Ihulu, serta Mahamantri Isirikan. Jadi tingkat tertinggi dijabat oleh anak-anak raja. Nah, disebut Rakyan Mahamantri Kartini. Dia ada Ihino, Ihulu itu kan anak kedua, anak pertama, kemudian di kerabat-kerabat kerajaan gitu ya. Kemudian yang kedua itu Rakyan Mantri Pakiran-kiran atau Dewan Menteri. Sudah ada menteri pada waktu itu, yang dijabat oleh putra raja. Jabatan ini menteri yang melaksanakan pemerintahan. Jadi di situ pembagian kekuasaan itu sudah mulai terlihat dengan menteri-menteri yang disiapkan. Di antaranya ada menteri atau Rakyan Demung, ini mengatur rumah tangga. Kemudian Rakyan Kemuruh, ya ini menteri perhubungan. Contohnya kalau yang sekarang ya penghubung atau tugas-tugas protokoler. Nah, ini luar biasa, ada menteri perhubungannya juga dulu. Kemudian Rakyan Rangga atau pembantu panglima. Nah, ini menteri pertahanan ya kalau sekarang. Kemudian ada lagi Rakyan Tumenggung atau panglima kerajaan. Nah, ini panglima-panglima. Nah, menteri pertahanan yang ada di atasnya lagi dan sebagainya. Ini yang rakyan-rakyan ya atau menteri-menteri. Sekarang ke yang Dharma Diaksa atau pejabat hukum keagamaan. Wah, kalau di sini sekarang berarti ada pengadilan.
Kalau pejabat hukum keagamaan berarti ada pengadilan agama ya, ini pada masa Hayam Wuruk, luar biasa. Kemudian ini masa lampau diteruskan sampai sekarang loh ya. Kalau tidak dulu diawali oleh kerajaan Majapahit mungkin tidak berkembang sampai sekarang, luar biasa. Kemudian ada Dharma Upapati atau pejabat keagamaan. Nah sekarang ada Nahdlatul Ulama, seperti itu kalau sekarang. Itu contohnya pejabat-pejabat keagamaan, kiai-kiai itu. Kemudian kita ke wilayah administrasi. Ternyata setelah dalam kerajaan itu sendiri pejabat-pejabatnya dibagi-bagi, kemudian wilayah administrasinya juga dibagi-bagi. Nah, wilayah administrasi itu dibagi menjadi 5 pada masa kerajaan Majapahit agar bisa mengkoordinir wilayah-wilayahnya dengan baik yang sangat luas itu tadi. Maka dibagi menjadi 5, diantaranya yang pertama adalah bumi. Wilayah bumi itu menjadi pusat kerajaan Majapahit. Jadi pusatnya ibu kota ini disebut dengan bumi. Yang kedua, nagara. Nagara yaitu wilayah kerajaan bawahan atau kabupaten yang dipimpin oleh Paduka Batara atau gubernur. Ya, pusat pemerintahan yang misalnya di Jawa Timur ya. Kemudian di wilayah bawahannya itu dipimpin oleh gubernur-gubernur. Nah, gubernur Jawa Tengah, gubernur Jawa Timur. Intinya di bawah negara, di bawah bumi itu gubernur. Sak ngisore presiden ki ono pejabat-pejabat di bawahnya, ngono yang mengatur wilayah-wilayahnya. Kalau sekarang setingkat gubernur di wilayah tersebut. Nah, ada juga yang ketiga watak. Watak yaitu wilayah setingkat kecamatan. Lebih kecil lagi, di bawah gubernur ada kecamatan ya. Berarti kalau contohnya DIY, Gubernur Sri Sultan dibagi menjadi beberapa kabupaten. Kabupaten DIY itu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman ya. Kemudian di bawah kabupaten ini ada watak, yaitu setingkat kecamatan ya. Di Kulon Progo ada Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, seperti itu. Kemudian setelah watak ini ada wanua. Wanua ini setingkat desa ya. Di Wates itu ada Desa Sogan, Desa Kulwaru, Desa Estiharjo. Nah ini. Kemudian setelah wanua ini kabuyutan, yaitu dusun kecil, dusun Kanoman, dusun Granti, dusun. Nah ini setelah desa dusun. Ini luar biasa, tatanannya sudah begitu rapih, bagus, sehingga pengendaliannya juga mudah. Ini oke. Sekarang setelah masa kejayaannya sudah, masa keruntuhannya. Masa keruntuhan dari kerajaan Majapahit ini disebabkan karena diantaranya ada 5 yang pokok dan penting. Yang pertama adalah terjadinya perang saudara tadi, yaitu perang Paregreg yang melemahkan kerajaan Majapahit. Jadi di dalam kerajaan itu sendiri secara internal itu juga ada perebutan kekuasaan. Kemudian tidak ada pembentukan kader atau tidak ada kaderisasi seperti Gajah Mada tadi yang sudah tua, kemudian itu tidak ada penerusnya, tidak ada kader yang melanjutkan secakap Gajah Mada, secakap Hayam Wuruk. Nah ini. Kemudian banyak kerajaan bawahan yang melepaskan diri. Tentunya kalau kerajaan bawahan yang melepaskan diri itu nantinya akan menyebabkan melemahnya perekonomian ya. Kenapa? Karena sudah tidak mengirimkan upeti, sudah tidak kuat lagi, yang seharusnya pro malah justru menyerang. Nah ini. Kemudian masuk dan berkembangnya agama Islam di Jawa Timur. Nah, Islam sudah mulai berkembang, agama Hindu sudah tidak begitu kuat, sudah kerajaannya juga sudah mulai melemah. Nah, di sini mulai runtuh ya. Kemudian kemunduran di bidang perdagangan karena Majapahit sudah tidak mampu melindungi pusat-pusat perdagangannya ya. Bandar-bandarnya sudah melepaskan diri, sudah tidak bergabung lagi dengan Majapahit. Alung dodol dhewe wae. Kemudian dengan melemah seperti itu kan sudah mampu melawan ya kalau sudah mulai melemah.
Nah, seperti itu faktor-faktornya yang menyebabkan keruntuhan Majapahit. Sekarang kita ke yang terakhir, kehidupan ekonomi, sosial, dan budayanya. Nah, kalau kehidupan sosialnya tentunya tinggal kita amati saja bagaimana masyarakat berkembang pada waktu itu. Kehidupan sosialnya cukup kita lihat dari proses keagamaannya ya. Kehidupan sosial mereka itu kerajaan Majapahit dengan berdasarkan kerajaan kerajaan berbasis Hindu ya. Jadi agamanya mereka, masyarakat di Majapahit waktu itu adalah dengan beragama Hindu. Nah, raja dianggap sebagai penjelmaan dewa. Nah, dewa raja ya. Dewa merupakan jelmaan raja merupakan jelmaan dewa. Konsep dewa raja. Nah, masyarakat pada masa kerajaan Majapahit sangat baik, pemerintahannya juga memperhatikan kepentingan rakyat, kemudian keamanan terjamin, hukum dijalankan dengan tanpa pandang bulu. Nah, ini jadi keteraturan yang sudah luar biasa. Itu keadaan sosialnya. Kemudian ekonominya ya, tadi karena wilayah yang sangat strategis berada di antara Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo, di bagian hulu itu sungainya bisa dialiri sebagai transportasi ya, jalur transportasi. Kemudian karena berada di antara sungai itu juga subur sehingga memungkinkan agrarisnya berkembang pesat, dan maritimnya tadi di antara dua sungai itu juga berkembang pesat luar biasa, sehingga kehidupan ekonomi dari basis maritim dan agraris. Nah, angkatan lautnya juga yang luar biasa sehingga mampu mengarungi samudra sampai menjaga wilayah di seluruh Nusantara pada waktu itu. Pelayaran perdagangannya juga sangat maju karena daerah maritim itu tadi. Kemudian kehidupan budayanya. Nah, masa kerajaan Majapahit ini meninggalkan banyak sekali hasil kebudayaan, diantaranya adalah dari bidang sastra dan bidang seni bangunan. Kalau yang dari bidang seni bangunan itu kita sampai saat ini pun masih ada, masih kokoh ya. Bangunan kerajaan Majapahit ini bekas dari bangunan kerajaan itu pun juga masih ada, dan candi-candi yang ada di Jawa Timur ini luar biasa banyak sekali. Diantaranya ada candi Surawana di Kediri ya, banyak sekali ibu sebutkan ya. Candi Panataran di Blitar, kemudian Candi Sumberjati juga di Blitar, Candi Srenggoporo, ada Candi Jabung di Kerasaan, ada Candi Waringin Lawang di Trowulan. Bu Indah pernah ke sana, masih kokoh bagus. Kemudian selain bukti-bukti candi peninggalannya, itu juga ada bukti sastra-sastra yang masih bisa kita lihat pada saat ini, yaitu sastra zaman kerajaan Majapahit. Diantaranya ada Negara Kertagama, ada sastra berupa kitab Negara Kertagama, Sutasoma, Pararaton, kemudian Kunjarakarna. Kemudian zaman kerajaan Majapahit akhir ini sastra yang ditinggalkan itu ada Sundayana, ada Sorandaka, ada Ranggalawe, ada Usana Jawa, Usana Bali, dan sebagainya. Luar biasa tentang perkembangan Majapahit. Nah, sepertinya karena sudah 30 menit, Ibu cukupkan video pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat, banyak belajar dan banyak membaca. Semangat, jaga kesehatan. Kemudian jangan lupa untuk membuat resume agar materi yang Ibu sampaikan itu tetap teringat dan tetap bisa dipelajari sewaktu-waktu ketika kalian punya catatannya. Oke, banyak kurangnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.